sahabat petani dimanapun Anda berada. Hari ini sudah ready 3 ton bertahap. Untuk tahap pertama sudah datang di Bandar Lampung. Solusi Anda untuk mencari bibit berkualitas ada di sini. Kami melayani pembelian grosir, melayani skala menengah, kecil, dan petani. Sekalipun kami Anda hanya membeli sekilo 2 kilo, kami layani di sini. Silahkan Anda cek di lokasi, timbang bayar di tempat. Kami ready dengan spek ukuran yang Anda mau, dari ukuran yang 400 sampai yang terkecil. Untuk pemain-pemain fallback, idealnya angka 800 sampai 1000. Kita menggunakan grade yang terkecil. Di sini ready 2, 3, 5, 1 ton. Kami melayani proyek-proyek, program-program budidaya polybag. Solusinya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Ya Pun. Ya. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Jauh Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Kita yang hadir di Koperasi Sabalam di wilayah Korpri ya Bang ya. Ini di wilayah Korpri. Nah, sudah ada 2 narasumber kita yang gagah-gagah. Ini ada Bang Supriyanto dan ada Bang Agus Rianto. Iya, apa kabar abang-abang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Yang penting sehat dulu. Iya, masa pandemi kantong nanti lah ya. Iya, bicara bisnis guys, kita di lokasi kita yang hari ini sudah kelihatan banget nih ya guys ya. Kalau yang nggak tahu ini apa, saya juga baru tahu soalnya. Tuh, ada seperti ini namanya porang guys. Nah, porang ini di Koperasi Sabalam kok ada bibit-bibitnya. Kita coba cari tahu tentang Koperasi Sabalam. Supriyanto. Iya. Supriyanto ini sebagai ketua ya. Ketua koperasi. Boleh dong Bang ceritain sedikit apa sih Koperasi Sabalam ini? Iya. Ya sebenarnya Koperasi Sabalam ini awal berdirinya itu dari Mesuji. Berdirinya dari Mesuji. Awalnya tuh Koperasi Sarana Bangun Mesuji. Sarana Bangun Mesuji. Lah? Tahun nggak harus singkatannya, nggak usah. Ya, singkatannya apa dulu tuh. Jadi tahun 2019. 2019. Jadi di sana dulu geraknya itu kita jual beli ya padi, sawit seperti itu ya. Jadi iya. Keuntungannya itu setiap bulan dapat untung berapa langsung kita bagikan ke baksos gitulah ya. Bagi sembako, setiap ada untung seperti itu terus ya. Fokus di Mesuji dulu ya. Fokus di Mesuji. Nah, pada itu koperasi provinsi. Nah, baru tahun 2020 kita berakte, yaitu para akte notaris, akte koperasi masih tetap menggunakan Koperasi Sarana Bangun Mesuji, masih tetap. Nah, baru tahun 2020 akhir, tahun 2021 setelah RAT, rapat anggota tahunan, Koperasi Sarana Bangun Mesuji berubah menjadi Koperasi Sarana Bangun Lampung, jadi Sabalam. Awalnya Sabamum. Sabalam. Nah, setelah RAT itu pindah dari sekretariatnya Mesuji pindah ke Bandar Lampung. Yang di rukonya itu samping Transmart. Nah, kita bergerak di UMKM. Nah, dari situ kita balik lagi ke pertanian lagi ya. UMKM sih tetap, cuman kita lebih fokus ke pertanian, dan saat ini kita fokusnya ya ini Keporang ya. Keporang kayak gini nih. Oh iya. Ya, iya. Kebetulan Kementan kan lagi menggalakan ini nih. Gitu. Iya. Ini kalau dilihat kayak ini guys, kayak tanah liat sebenarnya. Kalau dilihat dari jauh ya. Tapi ini umbi ya Bang. Jadi waktu di Koperasi Mesuji itu produksi kita apa petani? Porang atau bukan. Padi, singkong. Biasanya Mesuji singkong. Iya.
kita lebih banyak ke kebetulan koperasi kita ini bukan koperasi simpan pinjam tapi koperasi pemasaran. Pemasaran. Ya, Oh gitu. jadi produk apa yang bisa kita pasarkan? Tapi petani ya Pak? Petani. Pertanian ya? Pertanian. Belum merangkap ke yang lain? Belum. Belum, masih pertanian ya guys ya. Nah, Bang Agus, ini sebagai apa di koperasi Sabalam? Kalau saya sebagai manajer koperasi dari si Sabalam, saya jadi Sabalam tahun 2021 awal. Baru. Ketika sudah di sini ya? Ketika sudah mulai di sini, kemudian bergerak di Porang ini, saya lihat beberapa dari referensi itu kok agak mau booming nih Porang sebenarnya. Beberapa tahun lalu di wilayah Jawa itu sudah booming sebetulnya di wilayah Jawa. Di Lampung saya lihat ada beberapa, cuman nggak terkoordinir dengan baik. Nah, kebetulan Pak Supri sebagai ketua itu komunikasi dengan kita, ngajak gimana kalau kita kena. Akhirnya saya diajak bergabung dengan beliau untuk mencoba ini Porang di Lampung. Iya, karena mendengar kata Porang ini masih banyak yang awam ya, Bang? Awam nih guys. Ya, istilahnya mungkin sebagian besar banyak yang masih awam, sampai di mungkin level perbankan pun masih beberapa masih awam, orang itu apa gitu kan. Itu lihat literatur dari pusat, oh akhirnya orang pada mencari nih, penasaran apa itu Porang. Itu akhirnya ketemu nih dengan kita beberapa baik dari dinas atau dari pihak perbankan. Akhirnya terjadilah komunikasi mengenai Porang dari beberapa bulan yang lalu lah. Jadi sebenarnya bisnis ini menjanjikan ya Bang ya, untuk pertanian. Apa kita rubah aja pertanian padi itu jadi Porang? Oh enggak, ada segmen sendiri ya, ada segmen sendiri ya guys ya. Bang, Koperasi Sabalam ini ada berapa anggota kita? Ada 105 yang sudah terdaftar. Calon anggotanya ada sekitar 1031 nanti calon anggota ya. Udah terdaftar. Apa teman-teman yang kita sekarang saat ini yang sudah mendaftar kita berkaitan dengan Porang ini itu ada 1031. Terdiri dari 31 kelompok tani. 31 kelompok petani dari berbagai kabupaten di Lampung. Banyak di mana? Mulai dari Tanggamus banyak. Tanggamus kemudian ke Bersama Pringsewu, Besamaran, ada Lampung Tengah, Waikanan, kemudian ada Lampung Timur. Nah, jadi tersebar lah kecuali Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, pesisir barat belum. Kenapa yang barat-barat itu enggak? Karena kan kemarin sebetulnya kan kita sama teman-teman yang sekarang daftar itu kan kita istilahnya yang sudah eksis dan memang beberapa sebelumnya itu sudah tahu lah, sudah kenal. Jadi memang belum publish. Kultur tanahnya. Ada nggak sih kultur tanah kita ini berpengaruh? Sebetulnya kalau Porang ini kan dia sebelumnya sudah punya habitat ya. Habitat istilahnya hidupnya di mana secara iklim dia sebetulnya. Tapi dengan praktisi kita kan disupport dari pertanian ya Pak ya, dari pertanian sama dinas, sehingga ada penyesuaian tiap daerah itu untuk penanaman ini, sehingga ada namanya mungkin Pak Ketua mungkin sebelumnya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa ada cara olahan untuk penyesuaian Porang ini supaya bisa tumbuh dengan baik di berbagai wilayah yang dengan kondisi yang tidak terlalu ekstrim ya. Dan terlalu ekstrim artinya dari habitat aslinya, karena ini kan sebenarnya tanaman hutan. Iya, karena kemarin saya sempat ngobrol sama ibu saya kan ya. Saya itu ibu rumah tangga biasa, tapi ya sudah berumur. Saya bicara Porang dia tahu sebenarnya itu tanaman racun, kalau nggak bisa ngolahnya katanya bisa keracunan. Nah, kalau orang-orang jadul nggak tahu. Iya itu. Artinya ini mungkin tanaman yang memang liar zaman dulunya. Ini liar zaman dulunya. Jadi memang tanaman sebenarnya tanaman udah lama sekali. Iya. Justru kita itu baru booming karena tahu manfaatnya betul itu beberapa tahun terakhir ini. Tapi karena orang kayak orang Cina, orang Jepang mau dari tahun 80 makan Porang dari Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya orang luar itu yang lebih tahu sebenarnya bukan barang yang punya tanaman-tanaman di Indonesia ini yang sebenarnya nggak diabaikan oleh masyarakat. Mereka mencari, contohnya kelor tuh kan diabaikan sama masyarakat sebetulnya, padahal di luar sana dicari. Dalam bentuk pupuk, dalam bentuk serbuk. Dan mungkin kalau dilihat kalau mungkin nanti teman-teman itu baca dari referensi gitu ya, kandungan Porang di Indonesia itu terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Wah, di atas coklat dong ya. Coklat tadi nomor 2 dibandingkan dengan nomor 3. Ini Porang kan sebenarnya di luar udah banyak tuh. Di Vietnam udah mulai nanam, kemudian Cina sendiri sebenarnya nanam, Jepang sebenarnya juga nanam juga. Cuman kandungan sebenarnya mungkin alamnya lah ya. Alamnya itu cocoknya atau simpelnya begini.
kayak kita di lokal aja lah, nanam umbi madu atau umbi cilembu, itu kalau bibitnya dipindah ke tempat lain, beda rasanya. Harus jadi ada dikit-dikit beda lah. Kira-kira gitu lah. Iya. Tetap tumbuh tapi mungkin kandungannya yang beda. Iya. Nah, Sama orang kayak itu kopi. istilah- Kopi Betul. kalau kultur tanahnya lebih tinggi atau di pegunungan akan Ya. berbeda dengan yang di Betul, atas. betul. Iya, seperti itu. Nah, kalau bicara porang ya maunya kualitas Indonesia. Tapi memang kalau bicara 2021 itu kan baru ya, baru ya. Cuman kayaknya udah pasnya banget nih bang. Sudah ada pelatihan. Belajar ini Pak Ketua. Belajar ini Pak Ketua. Udah memang ada pelatihannya dari di pusat program kita atau memang literasi aja sendiri, cari sendiri kita. Sebetulnya kalau pas laporan ini Pak Ketua banyak ngasih masukan ya, banyak ngasih referensi, banyak ngasih info, kemudian saya juga cari, kemudian memang di dalam grup kita itu kan memang penggiat porang, jadi memang akhirnya dari teknik itu muncul bermacam-macam dengan berbagai kreasi mereka yang sudah dilakukan itu akhirnya ketemulah misalnya di sini misalnya kalau di Tanggung itu katakanlah porang ditanam tanpa pupuk yang terlalu banyak aja tumbuh subur. Nah, mungkin kalau di Pringsewu atau di Pesawaran nanti harus pupuknya harus lebih banyak. Kemudian di tulang bawah tumbuh suci harus lebih banyak lagi harus lebih banyak. Nah itu mereka inilah yang memberikan informasi yang seperti itu, akhirnya terkumpul lah kira-kira pasnya seperti apa dengan kondisi seperti itu, teman-teman akhirnya ketemulah mekanisme yang pas untuk wilayah masing-masing, kira-kira begitulah. Aslinya apa bang? Pebisnis, selain pebisnis ini aslinya apa? Maksudnya apa nih? Aslinya apa ini? Apa namanya pertanian pendidikan aslinya pendidikan? Enggak, kalau secara pendidikan saya ekonomi. Ekonomi ya. Ya, jadi kalau biasanya kalau bisnis. segi bisnis itu apa aja bisa masuk ya. Lagi bisnis di peternakan bisa masuk di peternakan. Kayak Bang Supri nih kan, mana aja kayaknya. Kan dari bentuknya otomotif ya. Bisa ke pertanian kan. Namanya pebisnis. Program-program apa aja nih Bang di Koperasi Sabalam? Ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau program Koperasi Sabalam ini sebenarnya cukup banyak ya. Salah satunya ya kita pemberdayaan di UMKM sendiri. Ya, sebenarnya ada beberapa program memang belum kita munculkan karena kita konsentrasi ke program KUR tahun 2021 penanaman porang petani. Oh, Ya, fokus di situ ya? Fokus di situ. Jadi nanti kita akan bina kelompok-kelompok yang tahun kemarin tahun 2020 itu sudah nanam. Ya, kebetulan kalau saya dari 2019 itu ngamatin, tahun 2020 terjun coba nanam di Suji. Ya nanam mulai dari bibit yang kecil, bibit seperti ini, menuju spora, itu uji cobanya. Ya, alhamdulillah panen tapi tidak belum maksimal ya, karena ilmunya masih kurang ya. Nah dari situlah kita coba tahun 2021 ini kita fokus dan mengajak teman-teman yang tahun 2020 itu menanam, yang dia dulu jualan bibit, pada jualan bibit, makanya banyak yang pesimis bahwa wah porang itu hanya menguntungkan orang yang jual beli bibit seperti itu. Dan itu selalu dilontarkan oleh teman-teman kita yang memang tidak memahami tentang porang. Kalau saya sih semakin banyak orang jualan bibit gak apa-apa, artinya semakin banyak orang nanam. Seperti itu kan. Coba kalau di Lampung ini 1/4 penduduk jualan bibit, kalau nggak laku kan dia pasti nanam. Kami simpel aja waktu itu, jadilah mereka jualan bibit. Kalau dia laku berarti yang nanam orang sekitarnya, sehingga apa orang akan ikut booming. Dan benar tahun 2021 ini memang cukup booming. Gitu. Makanya langsung Koperasi Sabalam mengambil inisiatif untuk teman-teman yang sudah dibina tahun 2020 petaninya banyak, baru kita masukkan ke program KUR ya Pak. Gitu. Jadi tapi bibit kita ini dari mana Bang? Bibit banyak dari Emang dari Lampung sudah ya, ada sebagian dari Lampung, cuman nggak cukup ya Pak ya. Oh, kalau katak ini baru. Nah kalau ini dari Lampung, kalau ini masih Lampung. Kalau yang kataknya dari belum Jawa. Itu kebanyakan dari Jawa, dari Lampung tetap ada. Nah kita kerjasama dengan KUR ini sudah ke beberapa bank. Nah jadi gini, kalau KUR itu di Jawa itu sudah ada dari tahun kemarin ya di Jawa, karena mereka disupport oleh pemerintah setempat. Nah Lampung ini saya 2 bulan kemarin ya ke dinas, banyak yang belum tahu tentang porang, perbankan pun banyak belum tahu. Makanya perjuangan kita ini berat bener itu ya, ke perbankan apa itu porang, kita ngejelasin dulu, kita kasih mereka YouTube itu ya, konten-konten bahwa Kementerian Pertanian udah ngomong gini, Presiden Jokowi sudah ngomong gini, baru mereka oh iya. Di dinas pun sama. Ya alhamdulillah kita dengan
Pak Dekan Unila ya, Pak Irwan itu support kami. Akhirnya enak nih, wah ada yang support, jadi semangat lagi kita. Akhirnya ya sudah, saya main ke dinas, main ke teman-teman penggiat yang lain, yang non porang, mereka akhirnya ikut mempelajari, ternyata udah oke juga secara bisnisnya. Itu berapa lama presentasi itu kan? Wah, kita itu sifatnya apa ya, terus menerus nih, continue, karena masif ya. Karena satu jangka waktu untuk penanaman ini kan makin udah mendekati nih. Kita sekitar bulan-bulan sebelum harus sudah mulai siap tanam. Siap tanam. Nah, siap tanam. Artinya sebelumnya harus ada kondisi bibit. Nah, ini dalam waktu yang mepet ini jalan dua nih, paralel. Sambil menjelaskan, sambil pengadaan bibit, istilah sambil koordinasi dengan teman-teman, sambil kita menjelaskan ke dinas bahwa ada kayak gini, itu termasuk juga ke perbankan. Ya, karena kan kita menggandeng teman-teman petani untuk dapatkan program, karena kan memang untuk pertanian porang ini memang secara ekonomi membutuhkan kapital yang besar. Akhirnya ini menjadi kendala dari sebagian besar rekan-rekan kita untuk penanaman ini, sehingga dari program dari Koperasi Sabalam yang diinisiasi Pak Supri itu menggandeng teman-teman untuk dilingkan dengan pihak perbankan. Sementara perbankan sendiri untuk wilayah Lampung itu banyak yang nggak paham tentang porang. Akhirnya, tapi alhamdulillah pada saat ini ya Pak ya, kita sudah ada beberapa bank yang sudah komunikasi dengan kita, udah intent, antara kayak Bank Kopi, kemudian Bank Sinarmas, kemudian ada BRI, kemudian ada Bank Lampung, dan alhamdulillah juga Bank Lampung hari ini sudah menawarkan PKS ke kita. Artinya sudah keren guys. Masukan-masukan dari Pak Ketua, program dari Pak Ketua itu sudah diabsorb sama bank. Tinggal nanti berikutnya adalah langkah-langkah untuk pendataan. Pendataan sudah tim kita kan sudah dicicil nih, sambil jalan, sambil mungkin kelengkapan apa lagi yang diperlukan untuk support ke perbankan. Ini menjadi tugas Sabalam untuk menyelesaikan administrasinya. Kira-kira begitu lah. Seperti itu ya. Keren. Dan ini yang program Sabalam berkaitan dengan KOR ini sama teman-teman yang sudah beberapa kali menghubungi kita dan sudah dalam waktu tertentu memang sangat-sangat diharapkan. Karena kan memang dia sebetulnya antusiasmenya tinggi, tapi itu tadi kembali ke masalah permodalan. Nah sekarang ini sudah ada titik cerah nih, ya? ada yang memberikan modal. Nah, ada istilahnya dari support dari perbankan. Nanti kalau itu mereka sudah oke dari sebenarnya teman-teman yang kita rangkul ini, kita ajak bermitra ini, ya sudah ada solusinya gitu kan. Tapi lokasi sudah lahan sudah ada ya. Lahan yang daftar ke kita itu kan lahan kita ya. Lahan kita itu kurang lebih yang terdaftar ke kita setengah hektar ya Pak ya. Setengah hektar itu sudah ada 560 hektar. Per setengah hektar berapa itu kita dapat kurun itu untuk orang? Untuk pengajuan kita di antara 50 sampai 68 juta lah. Tergantung nanti kan ada kebijakan-kebijakan bank untuk penyesuaian di lapangan juga kan. Tapi angkanya di atas itu lah. Itu biasanya berapa ini nih Bang, dari misalnya taruhlah 68 ya, 70 ya, 70 juta biaya pemeliharaan dan sebagainya. Itu keuntungan dari sekian tuh berapa itu? Nah, kalau kita bicara keuntungannya, misalnya sama dengan harga singkong sama harga ini nggak turun nanti kan? Kadang-kadang kan komoditi itu begini ya. Pada saat orang berbondong-bondong ke suatu komoditas, nanti komoditas yang lain merasa ditinggalkan, harga akan naik. Biasanya kayak gitu kan. Tapi kan kalau dari kondisi sekarang ini, apalagi ini adalah menjadi perhatian pemerintah pusat bahwa porang adalah salah satu komoditi. Kalau dulu mungkin umbi aja boleh diekspor, sekarang udah dilarang. Nggak boleh ekspor umbi, minimal chip. Nah sekarang lagi di istilahnya mau dikembangkan lagi untuk ekspor dalam bentuk konjak atau tepung porang. Cuman keterbatasan perusahaan yang bisa mengolah porang jadi umbi itu masih di Jawa semua, di Lampung belum ada. Di Lampung belum ada. Nah ini harapan atau program besarnya dari ketua kita ini nanti ke depan dengan kondisi lain yang misalnya nanti antusiasme mitra kita itu makin besar sehingga bisa mendatangkan investor ke kita, ke Lampung lah terutama ya, karena supaya kan satu memang untuk menjadikan Lampung itu sentra porang nggak hanya di Jawa. Nah, kan kita lahan kan luas di Lampung sehingga pemanfaatan lahan bisa optimal. Kemudian teman-teman petani itu punya alternatif produk, misalnya selain padi ada porang, ada jagung. Kalau bicara jagung sebetulnya Pak Ketua sudah pernah ada program-program yang belum dimunculkan ini, termasuk salah satunya ya jagung. Ya.
itu masih silent dulu lah karena orang ini lagi booming guys. Ini ngambil Pak Ketua kita ini lagi ngambil peluang itu. Bisnis mah ngomong peluang dulu. karena di porang ini sebenarnya yang banyak yang karena bisnisnya cukup bagus ya secara analisanya, kebanyakan yang bermain di sini adalah teman-teman kita yang berdasi, yang punya modal. Banyak yang elit aja nih yang punya duit ya. Dia ambil peluang dan rata-rata mereka pasti itu lebih dari 1 hektar. Kalau petani-petani biasa itu udah setengah hektar, seperempat itu udah berat. Karena pembiayaannya ya. Pembiayaan karena ya itu tadi setengah hektar itu kan kurang lebih di 60 atau 70 juta aja ya. Iya. Cuman setelah RAB setelah panen hitungan kita bisa 160 juta. Hasilnya double itu ya? double karena di porang itu dapat 2. Pertama dapat bibitnya yang seperti ini. Wah, ini 10 kilo guys katanya nih. Nah, dapat ini dalam tanah dan di atasnya dapat ini jadi double dapatnya. Dapat bibit, dapat umbi. Dan tahun depan petani kalau nggak mau jual ini ditanam jadi udah nggak butuh modal lagi. Butuh modal lagi, sudah ada bibitnya. Cukup sekali aja, sekali nanam sudah nanti ini bisa dapat 5. Satu pohon. Ya, bisa 5, bisa 10 ya, tergantung dari dia tumbuh di daunnya ya. Di daun-daun. Nah, makanya kalau kita ambil contoh dalam setengah hektar itu ada 20.000 batang. Kalau 1 kilo, ya 1 kilo jadi 1 kilo berarti udah 20 ton. Ya, kalau harganya 6.000 berarti kan 120 juta kan dapat. Ya, dari ininya belum dari katanya ini. Ini kan sekilo 140.000 ini. Per hari yang ini. umbi katak ya? Ya kataknya ini per kilonya dan ini rata-rata pasti 5 biji dalam satu pohon itu. Satu pohon sudah bisa punya bibit 5. Iya. 5 pohon lagi tuh jadinya. Itulah kalau orang-orang pebisnis pasti kenapa banyak lari ke sini. Yaitu dia udah bikin analisa. Iya. Gitu. Dan dia nggak akan bersuara. Biasanya kalau yang bersuara teman-teman kita yang nanamnya kecil-kecil. Iya. Seperempat gitu ya. Kalau pengusaha itu udah banyak diemnya. Ya namanya big boss mah nggak pernah muncul. Iya, muncul. Ini porang. Ini juga porang. Kalau ini ya porang bawa ke Lampung. Ya. Bulan Juli udah ramai porang. Ya, Bang. Kita sudah beroperasi di sini baru ya, 2021 kemarin ya. Iya. Awal-awal ini ya. Ya. Ada berapa staf kita di koperasi? Di koperasi untuk koperasi Sabalah ini apakah kita bermitra juga dengan UMKM yang ada di Lampung? Ya. Kalau kemarin kita bermitra dengan teman-teman yang di Lampung ya khususnya ya. Itu produk-produk TV kita bermitra, terus ikan asap kita bermitra, terus beberapa olahan yang lain kita bermitra. Cuma karena kondisi COVID seperti ini terkendala pemasaran ya kita memang agak berat di situ. Berat ya. Jadi teman-teman itu intinya di pemasarannya aja untuk pasarnya agak susah. Susah ya. Karena dia sifatnya kenapa Bang? Kecil atau gimana? Atau enggak? Karena gini, karena pariwisata di Lampung ini kan nggak terbuka, iya. Nggak terbuka. Nggak belum orang datangnya kan istilahnya nggak seperti tahun sebelum COVID ya. Kalau Lampung sebenarnya banyak wisata yang sudah diincar oleh orang-orang dari luar. Pada saat itu udah wisata di Lampung mulai mau booming dengan beberapa spot-spot yang mulai booming, itu ada kendaraan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau pertumbuhannya mungkin kalau dilihat di Lampung sendiri tidak perlu kota pada Lampung ya, karena pertumbuhan hotel misalnya kan luar biasa. Wah hancur ini sekarang. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya sebetulnya mereka kan punya harapan besar untuk potensi wisata kan. Ya. Betul. Oh jadi UMKM itu pasti ada hubungannya dengan pariwisata. Nah, betul. Karena memang istilahnya teman-teman di UMKM itu kan istilahnya ya mau mengenalkan produk original Lampung lah. Misalnya mau mengenalkan dari Lampung sebenarnya ada pisang, ada kopi, kemudian ada apa lagi, terus kemudian turunan olahannya. Nah, itu sebenarnya menjadi item lah. Guys, ini udah ada kayak kerupuk udang ya guys ya, tapi ini bukan kerupuk udang. Ini kita kembali ke porang. Kalau ini dalam bentuk keripik ya teman. Tapi ini racun guys, belum bisa dimakan. Cicip juga nggak boleh. Nah ini bentuknya kayak jamur kering ya bang. Jamur
Lebih tepatnya sih sebenarnya kayak mirip keripik udang sih. Iya, udah kalau digoreng yang lebar lagi. Lebar kan enggak ya? Enggak. Enggak, Bang. Ini prosesnya sampai dari umbi seperti ini gimana? Nah, sebetulnya Apakah petani itu menjual umbi atau dalam bentuk keripik ini? kalau sekarang ini ya, sekarang sebetulnya ini kan secara skala industri rumah tangga itu ada beberapa mitra yang dari Pak Suki disampaikan tadi ya, bahwa itu sudah berjalan dan mereka ada yang sudah bisa memproduksi ini tapi skalanya masih kecil. Oh, gitu. masih rata-rata jual umbi ya? Masih rata-rata jual umbi dan ini pun juga belum bisa maksimal karena kondisi tadi masih istilahnya masih petani mandiri lah. Nah, ini masih petani mandiri. Dan itu menjadi salah satu PR-nya nanti dari Sabara bahwa ke depan kita akan mencoba untuk membuat yang skala lebih besar lagi untuk chip. Kenapa? Karena itu punya skala ekonomi yang lebih bagus dibandingkan kalau kita jual umbi. Tapi kita pasti kan kalau misalnya ternyata nanti pertumbuhannya sesuai harapan kita, itu nggak akan memadai untuk berkapasitas sendiri. Pasti ada jual 2 produk umbi sama. Ini sebenarnya lebih mahal ya ini ya. Lebih mahal. Nah, kendala petani untuk menjual umbi dengan ini apa? Apa butuh alat atau ini cuma gesek-gesek aja sih? Gesek-gesek apa ya namanya? di apa kayak kalau kentang itu? Alat serut ya. Serut gitu. Sebenarnya ini kalau ini kan kita sebut chip porang ya. Jadi yang memproduksi ini binaan kita itu ada di Pringsewu, Sawara, Tanggamus. Dia sudah bikin kurang lebih ini namanya chip jemur matahari. Kan ada oven dan jemur matahari. Kalau oven itu bagus kuning gitu ya. Kalau jemur matahari ya seperti ini, ada kecoklatan. Harganya pun agak murah ya ketimbang oven. Kalau ini sekilo kurang lebih di 50.000. Wow. Gitu. Ya. Kalau porang itu masih sekitar 6.000 sampai 7.000 per kilonya. per kilo. Basah. Nah, Ini basah. 50.000 jauh banget ya bedanya. Makanya tapi untuk bikin itu ya kita harus punya mesin. Mesin ini murah kok. Paling sekitar bermain di masih di 15 jutaan untuk bikin. Oh, untuk chipnya keripik ya. untuk matahari seperti itu. Nah, karena tahun depan itu kur ini cukup banyak, koperasi kita akan membuat pabrik mini namanya. Pabrik ini. Untuk pengolahan menjadi chip. Menjadi chip. Ini apa? Fokusnya di mana? Di Bandar Lampung atau Di pabrik ini? pabrik kita belum tahu nih. Mana nanti yang jadi teman-teman yang beberapa daerah untuk menyetor umbi ke kami supaya enak nanti di mana itu kita lagi kaji lokasi ya bagus ya. Transportasinya juga ya. Lokasinya. Karena kita harus menampung karena dalam kur itu pihak koperasi ini sebagai monitoring ya sebelum lahan sampai lahan. Terus nanti waktu panen koperasi ini harus siap untuk menampung teman-teman. Iya. Gitu. Itulah hulu dan hilirnya diambil semua sama Koperasi Sabalam ya. Jadi bukan hanya memberikan peluang untuk menanam umbi porang, tapi pemasarannya itu dijamin ya oleh Koperasi Sabalam. Nah, ini pasti kalau sudah ini pasti banyak juga nih. Nah ini apa Bang? Bukan Tepung, ya? itu tepung. Tepung ya? Nah dari sini diolah menjadi itu Bu. Tepung. Jadi tepung. Nah itu baru nanti jadi bahan makanan apa? Kan karena di porang itu banyak racunnya, jadi tidak semua orang bisa mengolah menjadi makanan. Iya, di sini bukan hanya corona guys cuci tangan, ini takut racun. Iya kan? Lagi ini. Ini kan ngeri juga kita di makanan Bang. Porang ini dijadikan apa? Yang cukup terkenal kan shirataki, ya mie, konnyaku itu sudah cukup banyak ya. Sebenarnya selain dari food untuk makanan, ya bisa buat kosmetik, bisa untuk farmasi, obat. ya, sebenarnya cukup banyak ya. Bahkan untuk selongkongannya obat itu, kapsul itu, nah itu paling bagus dari porang. Oh kapsul itu, Kapsulnya, tablet itu ya Pak? pembungkus obatnya itu. Bungkusnya itu. Oh itu udah Terus gel-gel itu dia dari porang kasih dikit aja dia udah punya Mengental mengental makanan. Buat mengental makanan. Oh Itu iya. ya. Wah, ini memang artinya kita untuk porang ini sendiri lebih banyak orang luar minta kita atau hanya yang produksi di Indonesia saja sudah kekurangan? Kita kan hampir 90% diekspor. Ekspor ya. Jadi kalau dulu kan
kita ekspor porang, nanti di sana diolah sama Jepang, produk jadinya Balik lagi ke ke sini. Indonesia. Jadi kerjaan di Indonesia itu seperti Iya, itu. iya. Tapi sekarang orang Indonesia sudah mulai pinter, ya nggak mau diakalin bahwa oh ini ada ininya ya, cara Iya. main gini ya. Makanya benar kata Pak Presiden itu bahwa dilarang jual umbi sekarang ekspor. Boleh ini tahun ini, tahun depan udah nggak boleh lagi. Boleh tepung. Nah, jadi dia mulai bertahap. Iya, jadi balik lagi dalam bentuk makanan dan jadi ya mahal. Mahal. Ya, padahal bahannya dari kita. Dari kita. Wah, semakin perkembangan teknologi, semakin informasi, semakin mudah-mudahan petani mulai meranjak sejahtera ya Bang ya. Sampaikan. Ya paling saya bisa menyampaikan bahwa kita minta doanya pada tahun 2021 ini Koperasi Sabalam mengadakan program pertanian porang dengan sistem KUR ya tanpa jaminan ya 100 juta ke bawah. Itu yang sudah terdata di kami itu 1031 petani ya dengan 30 kelompok petani porang yang tersebar di kabupaten ada di Lampung ya dengan pembiayaan dari perbankan ya dari BRI dan Bank Lampung ya. Ada juga nanti sebagian dari Bank Sinarmas. Nah buat teman-teman semua yang mungkin kita harus yakin bahwa porang ini mempunyai nilai jual cukup tinggi karena selama ini digelutin oleh teman-teman yang punya modal ya. Kami hadir untuk teman-teman yang pengen nanam tapi nggak punya modal. Nah, kami sebagai penjamin ke perbankan untuk bisa bermitra untuk mengumpulkan modal tersebut. Jadi cukup teman-teman punya lahan ya silakan digarap permodalannya dari program KUR yang ada di perbankan. Satu pertanyaan nih mewakili para petani yang nonton kita. Ya kan? Nah, ini kan membuka peluang nih. Kami hadir katanya nih, Koperasi Sabalam hadir. Nah, yang sudah terdata saja sudah 1000 lebih. Ya, Nah, kira-kira nih petani di sana yang di luar sana nih yang belum terdata dari Koperasi Sabalam ingin ikut bergabung, apakah masih bisa diterima terbuka untuk mengirim data atau untuk ikut bergabung menanam porang? Jadi porang ini masa tanamnya ada di bulan Oktober dan November. Jadi bulan depan itu sudah September. Jadi kalau pengen sebenarnya sudah Pak Agus sudah nutup ini dari kemarin ya. Cuman kalau memang ada kelompok tani memang ataupun perorangan yang pengen mengajukan ya nanti bisa langsung ke Pak Agus saja Pak ya. Kita akomodir, kita bikin kloter kedua. Tapi nggak boleh lebih dari mungkin pertengahan September ya. Jangan dulu ya Pak, karena kan Oktober sudah nanam. Ya udah final. Itu minimal berapa lahan mereka? Satu orang setengah hektar aja. Minimal. Enggak, Setengah hektar di bawah itu boleh? Boleh, Atau boleh. Di atas setengah hektar nggak boleh? Kita ada yang KUR yang berjaminan itu yang pinjam kita banyak ya. Yang mau nanam yang 1 hektar yang butuh dana 200 juta yang menggunakan jaminan. Nah, itu ada beberapa kita cukup banyak. Itu biasanya orang-orang yang bermodal. Ya, itu artinya yang mendapatkan bantuan KUR diusahakan ya, diupayakan, jangan langsung itu pasti dapat, jangan nanti. Ini rata-rata orang Indonesia harus dijelaskan ya, diupayakan oleh Koperasi Sabalam untuk mendapatkan KUR tanpa jaminan dengan nilai di bawah 100 juta, 50 sampai 70 juta ya Bang ya. Itu guys, jadi buru-buru segera koordinasi dengan Pak Agus. Nanti kita kasih nomor kontaknya di deskripsi. Kalaupun tidak November ini, ketika kalian membaca peluangnya lebih besar ketika sudah 8 bulan ya Bang ya. 8 bulan ternyata porang semakin tinggi, rugi kalau enggak kloter kedua ya. Iya. Nah, harus segera main-main Koperasi Sabalam. Tambahkan? Ya, mungkin sedikit aja. Sebenarnya kalau porang ini dari skala ekonomis kan kalau menurut kalkulasi kita sampai dengan saat ini dan ke depan itu future-nya cukup menjanjikan. Kembali ke kita bahwa semua komitmen bahwa artinya pada saat kita berkomitmen untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasil juga akan maksimal. Ya, insya Allah ya guys ya, dan insya Allah nggak kayak yang lain-lain itu loh, kadang-kadang kalau sudah naik tinggi turun harganya. Berdoa aja, bukan karena Koperasi Sabalam guys. Itu perdagangan itu, perdagangannya itu yang berubah-ubah. Ya enggak juga ya. Ya berdoa saja porang ini menjadi salah satu solusi bagi para petani untuk menaikkan kesejahteraannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya Bang Agus dan Bang Supri. Terima kasih Cowok Ekam sudah dipersilahkan, diperkenankan untuk hadir di Koperasi Sabalam.
sebuah kebanggaan bagi kami bisa ngobrol-ngobrol nih dengan dua tokoh fenomenal dari bisnis. Iya. Saya Novelia Yunizin Sanggem bersama Bang Supriyanto dan Bang Agus Rianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.